Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang kedua dengan warna liturgi kita hari ini adalah hijau. Kuntum hari ini mengambil tema pribadi visioner dan berprinsip. Adapun struktur bacaan kita hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 32 sampai dengan 33, 37 dan ayat 40 sampai dengan 51. Adapun Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 144 ayat 1 sampai 2 dan ayat 9 sampai dengan 10. Adapun bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 23, sementara Injil sendiri pada hari ini diambil dari kitab Injil Markus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Bacaan Injil kita pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 12 ayat 9 sampai dengan 14 dan Injil Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Bacaan Injil sendiri pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 20 Januari tahun 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan Injil kita hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seseorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempermasalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kembali Yesus Kristus dihadapkan pada peraturan tentang hari Sabat. Sama seperti pada bacaan Injil pada hari-hari yang telah lalu, lagi-lagi dua pilihan disodorkan, yaitu antara peraturan untuk hidup manusia atau hidup manusia untuk peraturan. Yesus Kristus jelas memilih yang pertama, sementara orang Farisi dan orang-orang Herodian memilih yang kedua. Yesus Kristus mengabaikan orang Farisi karena terus memperjuangkan perbuatan baik dan benar apapun tantangannya, sehingga ia kemudian menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya di sebuah rumah ibadat pada hari Sabat. Kita menaati peraturan bukan untuk menghindar dari konsekuensi, tetapi kita melakukannya atas kesadaran diri sendiri dan menyadari tujuan serta kebaikan yang terkandung di dalamnya. Banyak hal bisa kita renungkan dari perbuatan Yesus Kristus tersebut. Antara lain yang pertama, apakah aturan yang selama ini kita buat dalam hidup kita sungguh-sungguh membebaskan kita atau justru menghalangi kita untuk berbuat baik? Yang kedua, apakah kehadiran kita mendukung terwujudnya hal-hal baik dari Allah Tritunggal Maha Kudus sehingga menyelamatkan banyak orang, atau justru menghalangi hadirnya karya keselamatan Allah? Dan yang ketiga, apakah kita punya keberanian untuk memperjuangkan hal baik seperti Yesus Kristus, atau malah kita mudah terperangkap oleh ketakutan dan keinginan untuk mencari aman bagi diri sendiri? Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus hari ini menginspirasi kita agar menjadi pribadi yang visioner dan berprinsip, karena kita adalah makhluk Allah Tritunggal Maha Kudus yang istimewa dengan akal budi, hati nurani, dan kebebasan untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Pilihan untuk berbuat baik dan benar menjadi bermakna dan bernilai di tengah pilihan untuk berbuat jahat atau asal Bapa senang. Karena kita bukanlah robot yang diprogram hanya untuk melakukan tindakan tertentu saja. Sahabat Kuntum yang terkasih, semoga hari ini kita boleh menjadi terang Kristus dimanapun kita berada. Terima kasih, selamat pagi dan salam.